Baik, tadi udah pinter ya. Berarti masih ingat bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana yang sudah kita lakukan minggu lalu. Nah, anak-anak sekalian, agar pembelajaran kita yang minggu lalu, bagaimana cara membuat rangkaian sederhana itu lebih berkesan, lebih dapat terpakai ilmunya, kita akan mencoba melakukan modifikasi terhadap beberapa komponen yang ada di rangkaian tadi, sehingga dia akan lebih terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita akan masuk ke situ, nih, Bapak mau boleh bercerita ya? Boleh. Berceritanya ada cerita menarik nih. Nah, nih lihat nih. Nah, ini rumah Bapak di kampung ini. Ini rumah Bapak di kampung ya. Nah, rumah ini ada rumah, lalu kemudian di sini ya biasa kalau kita dari luar, kan kaki kita kotor ya? Iya. Nggak boleh langsung masuk dong. Iya. Kita kasih keset kaki ya. Ini keset kakinya. Oke? Nah, ini pintu utama, ada jendela. Ini rumah Bapak di kampung. Jadi suatu hari di kampung itu dekat hutan ya. Iya. Ya, perumahan itu di belakang itu hutan lebat lah di kampung Bapak itu. Jadi suatu hari itu ada seekor harimau. Iya kan? Ada seekor harimau yang memang masih banyak sih harimau di hutan belakang rumah Bapak itu, mendatangi rumah Bapak malam-malam. Kebayang nggak kalau misalnya harimau ini masuk ke rumah kita? Lalu kemudian apa yang terjadi dengan kita? Kita lagi tidur. Itulah, itu pasti dikhawatirkan kan? Iya. Nggak mau kan? Nggak mau. Nah, kalau kita lagi tidur tuh, kalau ada sesuatu yang datang, kita sadar nggak? Tidak. Nggak sadar kan? Biasanya kalau kita tidur terus kita ingin bangun di jam berapa gitu, apa yang kita lakukan? Pasang alarm. Pasang alarm. Jika kita ingin rumah kita aman waktu kita tidur, tentu kita perlu juga memberi alarm kalau ada sesuatu yang akan datang yang tidak kita inginkan. Nah, kita coba ya. Nih pura-puranya nih, harimau datang, tek 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 gitu ya, harimau datang. Lalu dia tentu akses masuk ke rumah Bapak itu kan cuma lewat pintu depan. Karena lihat sini, coba lihat. Cuma pintu depan yang memungkinkan, di belakang nggak ada pintu, di atas nggak ada lubang ya kan? Nah, jendelanya itu sangat kokoh sekali, pakai teralis besi. Oh. Iya kan? Jadi dia lewat nih, tek 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 tek. Berbunyi. Apa itu tadi? Bunyi dia, Pak. Bunyi dia. Waktu ketika harimau itu berdiri di atas kesetnya itu, dia kan harus lewat ini pasti ya kan? Harimau itu besar ya, dia cukup berat. Ketika dia menginjak kesetnya, bunyi. Maka kita akan apa yang kita ketahui di saat itu? Terbangun kita dan kita menyadari bahwa ada sesuatu yang di depan rumah kita. Ini kan tengah malam, loh. Nah mungkin tetangga dong datang kan, ya kan? Ada mungkin ada sesuatu. Makanya kita lakukan, kita akan bangun dan kita akan intip. Nah, inilah yang disebut dengan alarm. Alarm ini bisa digunakan untuk penangkal hewan-hewan berbahaya seperti harimau di kampung Bapak ini, atau juga maling. Nah, apa kemudian hubungan antara pelajaran rangkaian listrik kita sebelumnya dengan alarm ini? Kok bisa rangkaian yang sudah kita pelajari bisa jadi begini? Mau tahu nggak nih gimana caranya nih membuat alarm ini? Penting nggak nih kalau dia kehidupan sehari-hari? Penting. Nah, Bapak sudah menyiapkan lembar kerja di sini. Bapak nggak akan ngajarin di sini gimana caranya, Bapak nggak akan lihatkan. Tapi di sini di lembar kerja ini, dengan membaca, mengikuti instruksi di lembar kerja ini, anak-anak Bapak semuanya akan bisa membuat alarm anti maling sendiri. Semangat nggak nih membuat nih? Oke, ini Bapak bagi dulu ya. Ini untuk Leon, ini untuk anak. Nah, coba lihat. Baik, di dalam tujuan dalam kegiatan praktek ini adalah untuk membuat kita semua mampu memodifikasi saklar yang ada. Ini saklar nih contohnya nih. Ini kan saklar ya. Ini ya, lampu indikatornya nyala, berarti dia saklarnya close ya, tertutup ya. Ini terbuka. Nah, biasa kan cuma pencet kayak gini ya. Ini bisa kita modifikasi. Coba nih, kalau ini saklar sulit dipencet atau ditekan, maka dia selalu menyala. Nah, kalau ini yang kita buat di sini, maka apa yang terjadi? Dia akan selalu berbunyi kan? Iya. Berbunyi terus kan? Kalau ini kan beda. Iya. Ketika tidak diinjak, dia tidak akan berbunyi. Gitu. Nah, kita harus modifikasi saklarnya. Oke, baik. Bagaimana cara modifikasi saklarnya? Pertama, kita butuh di sini glugan. Nah, ini glugannya udah kita siapkan. Lalu kita butuh juga lemnya. Ya, di sini ada bahannya. Kita butuh juga di situ tatakan baterai,
Lalu kemudian aluminium foil, ini Bapak sudah siapkan aluminium foilnya. Terus kita juga butuh ini, busa cuci piring. Nah, coba dilihat di cara kerjanya, cara membuatnya. Nah, ketemu ya? Iya Pak. Oke. Katanya di situ siswa memotong 2 lembar aluminium foil sebesar lebih kurang 5 sampai 10 cm. Ayo dilakukan. Guntingnya nggak ada ya. Aluminium ini bisa kita potong dengan secara manual aja, tidak perlu pakai alat potong ya. Silakan. Silakan. Sebisa berapa pisau gitu. Secara berdua ya. Guntingnya ada. Pisau. Guntingnya ada pisau. Kami ada di sini. Ya. Kami punya gunting Pak. Iya kan kita memang selalu nih di kelas kita nyiapin gunting. Sebesar 5. Kita buat 1 berdua ya. Iya Pak. Kita buatnya 1 berdua aja. Bilangnya aja Pak. Oh iya, silakan. Silakan dipotong. Bantu ya, dipegang. Oke. Nah, Sudah? betul. Oke. Lalu dilipat biar agak sedikit tebal. Dilipat dulu. Dua. Ini dipotong lagi Pak. Ya, dipotong dulu, kita buatnya 2. Kita butuhnya 2. Seperti gambar nih. Oke. Tadi kan ukurannya itu kan 5 sampai 10 cm, kita lipat menjadi 4 sampai 2 cm. Jadi dia tidak harus terlalu pas, tapi dilipat lagi masing-masing. Ayo. Diperkecil lagi. Ya, dilipat 2. Ditekan, dirapatkan. Berapa? Iya, Pak. Dilipat lagi, dikecilkan lagi. Ini. Betul. Sip. Lipat 2, 1 kali lipatan lagi. Agar tidak terlalu besar. 1 kali lipatan lagi. Berapa? Nah, dan kemudian dilipat agar lebih pendek. Dilipat 2. Agar lebih pendek. Nah. Oke. Lalu kemudian apa, Leon? Langkah selanjutnya berdasarkan LK kita? Kemudian memotong 2 busa sebesar 2 kali 1 cm. Ini, silakan. Berapa buah? 2. 2 buah ya. Oke. Potong. Ya, yang 1 potongan itu dipotong lagi menjadi 2. Oke, baik. Lalu udah cukup. Kita cuma butuh 2. Cuma butuh 2 kan? Kita buatnya secara bersama. Lalu apa yang kita lakukan? Menyusun kedua aluminium dengan busa di bagian tengah. Nah, untuk menyusun itu kita juga harus perlu memberikan lem bakar ya. Silakan. Agar menempel, kita berikan lem bakar. Kepanjangan. Leon khawatir dia. Hati-hati karena memang lem ini bersifat panas ya. Jadi kalau tidak hati-hati bisa terbakar tangannya. Di samping-samping Pak. Baik. Iya. Usahakan tidak terlalu jauh, Oh. Digeser lagi sedikit lagi lemnya sebelah Sini, sini. Pak. Iya. Jangan terlalu jauh. Nah. Lengket ya. Udah tapi dengan udah latihan. Jadi sudah selesai sampai tahap itu, berarti saklar kita sudah jadi ya. Nah, untuk kemudian membuktikan apakah saklar yang kita buat ini bisa bekerja dengan baik atau tidak, perlu kita uji. Coba ditekan dulu tekannya. Dia kembali tidak? Dari terpisah sendiri tidak? Iya. Kok bisa dia terpisah sendiri? Coba ditekan betul-betul tekan sampai dia bertemu. Ya, coba dilepas. Nah, kembali. Berarti sudah
bekerja dengan baik. Ayo, silakan dikonekkan, kita sambungkan ke rangkaian kita. Silakan. Satu di bagian aluminium foil di bagian bawah, dan satu di bagian aluminium bagian atas. Oke, tunggu. Ini sisanya, coba dilepas dulu. Kok dia nyala terus ya? Apa kira-kira? Ada yang bersentuhan berarti? Iya. Yang mana yang bagian yang bersentuhan? Ini. Nah, sisanya itu harus kita apakan biar tidak bersentuhan? Potong. Betul, silakan. Ini ada guntingnya. Biar jangan bersentuhan, kita harus potong dulu. Ya, bagian bawahnya. Nah, coba ditempel kembali. Yang ditempel bagian bawah, karena bagian atas. Berbunyi? Enggak. Tidak. Nah, lalu biar agar saklar ini bisa bekerja, apa yang kita lakukan? Iya. Nah. Iya. Baik, coba sekali lagi. Ya, baik. Nah, ini nanti di mana kita letakkan ini? Di depan rumah. Di depan rumah kita masing-masing atau di tempat-tempat yang kita pikir kemungkinan malingnya akan masuk. Bisa di depan jendela, bisa di pintu belakang, dan ini bisa lebih dari satu ya. Kita pasangkan di rumah kita. Nah, kira-kira kalau kita sudah buat ini di rumah lebih aman nggak? Iya, Pak. Tidur bisa lebih nyenyak nggak? Iya. Nah, itulah tujuan praktek kita pada kali ini. Bagaimana cara memodifikasi saklar yang sudah kita pelajari minggu lalu menjadi alarm anti maling. Kira-kira sulit tidak? Tidak. Baik. Baik, di akhir pertemuan kita, Bapak mau minta Rana disebutkan apa aja ya yang kita butuhkan untuk membuat alarm anti maling ini. Silakan. Ada baterai, Pak. Baik. Di sini ya. Ada Iya. baterai. Lalu kita Ada Busa. saus cuci piring, ya, aluminium, betul. Ada kabel. Ada kabel. kaset, Ya, keset untuk keset Keset, kakinya. ya. Dan yang paling penting, ada listrik. listriknya tadi ada baterainya. Iya. Yang ngingatin kita, yang bangun kita apa? Alarm. Alarmnya atau sirinenya ya. Iya. Nah, ini dia sirinenya. Oke, kira-kira bisa buat sendiri nanti di rumah? Bisa. Bisa. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah cobakan ya, dan kita sudah menguji, dan ternyata apa yang kita buat itu berhasil. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa diterapkan di rumah ya. Jangan cuma dipelajari di sini, tapi diterapkan di rumah masing-masing. Sekian dari Bapak, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Jumpa lagi di minggu selanjutnya. Iya. Dadah.